Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di hari Senin tanggal 18 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 11 Mei tahun 2020. Kita melanjutkan kajian online Ramadan via streaming Facebook Mushola Nurul Istiqomah. Kita membahas kitab Fikih Al-Wajiz karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah. Maka melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita sedang membahas tentang mustahik zakat, dan ini merupakan bagian yang kedua. Tentang mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i", sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan pengurus-pengurus zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang muallaf, wa fir riqab, kemudian juga bagi atau untuk memerdekakan budak, wal gharimin, kemudian juga diperuntukkan bagi orang yang berhutang, wa fi sabilillah, kemudian diperuntukkan untuk fi sabilillah, untuk di jalan Allah, wa ibnis sabil, diperuntukkan untuk ibnus sabil, para musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kemarin, hari Kamis yang lalu, sudah dibahas bagian yang pertama sampai yang keempat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama sudah dibahas orang-orang fakir. Yang kedua sudah dibahas orang-orang miskin. Yang ketiga sudah dibahas orang-orang yang amil zakat, pengurus-pengurus zakat. Dan yang keempat sudah dibahas orang-orang yang mu'allaf. Penjelasannya bisa dilihat di rekaman sebelumnya. Sekarang lanjutannya, bahasan berikutnya adalah yang kelima, ya, yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat adalah wafir riqab, ya, untuk memerdekakan budak.
Ini disebutkan oleh penulis hafizahullah, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Az-Zuhri, Ibnu Zaid, bahwa yang dimaksud riqab adalah bentuk jamak dari raqabah atau budak belian. Nah, riqab ini adalah hamba mukatab, artinya hamba yang telah menyatakan perjanjian dengan tuannya. Bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu, maka dia akan dimerdekakan. Ini hamba ini dibantu, diberikan zakat, biar dia bisa merdeka. Diriwayatkan juga pendapat yang semisal dengan pendapat tersebut dari Abu Musa Al-Asy'ari, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Al-Laits. Kemudian Ibnu Abbas dan Al-Hasan mengatakan, tidak mengapa memerdekakan budak belian dengan uang dari zakat. Ini juga menjadi pendapat mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Ishaq, yaitu bahwa kata riqab lebih menyeluruh maknanya daripada sekedar memberi zakat kepada hamba mukatab atau sekedar membeli budak lalu dimerdekakan. Ada banyak hadis yang menerangkan besarnya pahala memerdekakan budak, dan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap anggota badan budak tersebut memerdekakan satu anggota badan orang yang memerdekakannya dari api neraka. Ya, sampai, mohon maaf ya, untuk kemaluan sang budak Allah memerdekakan kemaluan orang yang memerdekakannya. Ini faedahnya, pahalanya, keutamaannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minatan, ya barang siapa yang dia memerdekakan seorang budak yang mukminah, a'taqallahu minhu bikulli udwin minhu udwan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan anggota badannya dari api neraka, akan dibebaskan setiap anggota badannya dari api neraka, hatta yu'tiqa farjahu bi farjihi, bahkan walaupun orang itu memerdekakan masalah kemaluannya dengan kemaluan. Artinya setiap anggota badan seorang budak yang dimerdekakan itu ada unsur pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tidak lain karena al-jaza min jinsil amal, ya balasan amal perbuatan sejenis dengan yang dilakukannya. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya ini akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membebaskan seorang budak. Maka harta zakat juga diberikan untuk membebaskan budak. Ada budak yang pengen bebas, dia nyicil sama tuannya, dibantu. Atau dari Baitul Mal dicari budak-budak yang ada, tuannya dihargain berapa sama mereka. Ya, artinya budak-budak itu sama tuannya tuh dikasih harga berapa? Oh, sekian. Maka Baitul Mal membeli dari tuannya, budak itu dilepas, dimerdekakan. Atau bahkan memang kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, untuk menebus tawanan-tawanan itu bisa digunakan itu harta zakat. Ya, demikian wallahu a'lam. Kemudian golongan yang keenam yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang ini berhak menerima zakat. Ya, mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, orang yang mempunyai tanggungan atau dia menjamin suatu hutang, lalu menjadi wajib bagi dia untuk melunasinya, kemudian meludeskan seluruh hartanya karena hutang tersebut.
dia punya utang yang wajib dilunasi, semua barang dijual, udah habis, ludes harta dia semua, maka dia berhak menerima harta zakat. Kemudian yang kedua, orang yang berhutang yang berhak menerima harta zakat di sini adalah orang yang bangkrut. Bangkrut dia, akhirnya utang sana utang sini, ini juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Atau yang ketiga, orang yang berhutang untuk menutupi hutangnya, tutup lubang gali lubang. Kita dengar si fulan ini banyak utangnya, tutup lubang gali lubang, maka dia juga berhak menerima zakat. Ya, atau yang keempat, orang yang dia berlumuran maksiat, lalu dia bertaubat, utangnya banyak, ini juga berhak menerima zakat. Mereka semua layak menerima zakat. Dan dasar yang menjadi pijakan dalam masalah ini adalah hadis Qubaisah bin Mukharik al-Hilali. Ya, disebutkan, tahammaltu hamalatan, aku pernah mempunyai tanggungan, kata dia, ya, untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Terjadi peperangan antara suku A dengan suku B, ada yang mati, wajib bayar diat. Datang seorang mendamaikan, yang nanggung diatnya dia semua. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW, aku bertanya terkait masalah tersebut. Faqala, kemudian beliau bersabda, aqim hatta ta'tiyana sadaqah. Kata Nabi SAW melanjutkan, ya, tanggungan tersebut sampai datang harta zakat kepada kita, fana murulaka biha. Nah, nanti akan kami perintahkan agar engkau diberikan zakat. Qala thumma qala ya Qabisah. Kemudian Qabisah mengatakan, lalu Rasulullah SAW bersabda berikutnya, innal mas'alata la tuhillul illa li ahadin thalathah. Ya, sesungguhnya yang namanya minta-minta itu tidak halal, ya, kecuali bagi tiga orang. Rajulun tahammala hamalatan. Yang pertama adalah seseorang yang dia memikul beban. Fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Ada orang yang memikul beban yang berat, ya, untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa, maka boleh bagi dia untuk meminta sampai berhasil dapat, kemudian dia berhenti, nggak minta-minta lagi. Ya, dua pihak berantem, akhirnya salah satunya membayar tebusan diat, misalnya dia bilang dia yang nanggung, dia boleh minta sana minta sini, minta zakat untuk menebus diat tersebut. Kemudian yang kedua, warajulun asabat hujaihatan. Yang kedua adalah orang yang tertimpa kebingungan yang sangat. Istahat malahu fahallat lahul mas'alah. Ya, karena rusaknya harta bendanya, habis dia jual sana jual sini, maka buat dia halal untuk meminta-minta. Hatta yusiba qawaman min aishin, sehingga dia mendapatkan kekuatan untuk menutupi kehidupannya. Boleh dia minta sampai batasan tersebut.
Au qala sadadan min aishin, atau dia mendapatkan hal yang bisa menutupi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya maksudnya. Wa rajulun asabathu faqatan. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan kesulitan hidup. Hatta yakumu thalathatun min dawil hija min qaumih. Sampai 3 orang dari pemuka kaumnya berdiri. Kemudian berkata, laqad asabat fulanan faqah. Si fulan itu hidupnya susah. Dia telah tertimpa kesulitan hidup. Fahalat lahul mas'alah, maka dia boleh meminta. Hatta yusiba qawaman min aishin. Sampai dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Au qala sadadan min aishin, atau kebutuhannya tercukupi. Fama siwahunna minal masalah ya qabisa. Adapun selain mereka yang minta-minta wahai qabisa, suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Maka itu tidak ada hak bagi mereka untuk meminta-minta padanya. Maka di sini yang jadi patokan di antara orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang punya utang. Mereka ada beberapa, entah karena bangkrut, entah karena kesulitan hidup, atau mungkin karena menamaikan 2 orang. Wallahu alam. Kemudian yang ketujuh, yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Apa penjelasannya fi sabilillah? Fi sabilillah penjelasannya adalah para mujahid, orang-orang yang berangkat perang, yang sukarelawan yang tidak memiliki bagian atau gaji tetap dari kas negara. Mereka mendapatkan zakat. Yang menurut Imam Ahmad, kata penulis hafizahullah, kemudian juga Al-Hasan Al-Basri dan Ishaq, bahwa menunaikan ibadah haji ini termasuk fisabilillah. Dan menurut penulis Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah, 3 imam itu mendasarkan pendapatnya pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, arada Rasulullah SAW al-hajja. Rasulullah SAW beliau bermaksud untuk menunaikan haji. Faqalat imra'atun li zawjiha, maka seorang wanita berkata kepada suaminya, ahijjani ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolong hajikan aku bisa berangkat bareng bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, maka suaminya pun menjawab. Ma indi ma uhijjuki alaihi. Aku tidak punya harta untuk menghajikanmu bareng bersama dengan Rasulullah SAW. Qalat ahijjani ala jamalika fulanan. Maka kata istrinya, tolong hajikan aku dengan biaya menjual untamu kepada si fulan. Qala dzaka habisun fi sabilillahi azza wa jal. Maka jawabannya, itu onta untuk fi sabilillah. Fa'ata Rasulullah SAW faqala. Kemudian suaminya mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, inna imra'ati taqra'u alaikas salam wa rahmatullah. Sesungguhnya istriku menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Wa innaha sa'alatnil hajja maka. Dan dia minta bisa berangkat haji bersamamu. Qalat ahijjani ma'a Rasulullah SAW. Dia bilang, tolong hajikan aku barang bisa berangkat bersama dengan Rasulullah SAW. Faqultu ma'indi ma'uhijjuki alaihi. Maka aku sampaikan, aku gak punya harta untuk memberangkatimu haji.
memberangkatkanmu haji. Faqalat, kemudian istriku mengatakan, ahajjani ala jamalika fulan. Dia minta tolong hajikan aku, jual ontamu kepada si fulan. Qala dzaka habisun fi sabilillah. Maka suami itu pun mengatakan itu jatah untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ama innaka law ahjattaha alaihi kana fisabilillah. Engkau kalau hajikan dia, engkau kalau hajikan istrimu, itu sama dengan fisabilillah. Maka di antara terjemahan fisabilillah, yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah, yang kedua orang berangkat haji. Ya berhak dapat zakat. Ya ini termasuk bagian fisabilillah. Ya orang mau naik haji, ada mungkin orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak pengen haji, kemudian warga berbondong-bondong memberikan harta zakat, bisa memberangkatkan dia haji, makanya termasuk fisabilillah. Atau mungkin ada orang yang setelah dihitung hartanya punya kewajiban berzakat sekian, bisa dana untuk haji, maka bisa diberikan itu harta zakat sebagai fisabilillah. Dalam riwayat lain termasuk fisabilillah adalah para thalabul ilm. Ya para thalabul ilm. Orang-orang yang belajar agama, mereka termasuk fisabilillah. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini siapa? Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, para musafir. Ya, yang dia melintasi suatu negeri tanpa membawa bekal yang cukup untuk kepentingan perjalanannya, maka dia diberikan zakat secukupnya agar dia bisa sampai pulang ke rumahnya, walaupun dia punya harta di sana. Ya, dan ini juga hukum yang diterapkan kepada orang yang mengadakan safar dari negerinya ke negeri orang lain, dan dia tidak membawa bekal sedikit pun, ya maka dia berhak diberi bagian dari zakat sekiranya cukup untuk pulang pergi. Adapun dalilnya ialah ayat 60 surah At-Taubah dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ia disebutkan dalam hadis Ma'mar dari Yazid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa khamsah. Ya, zakat itu enggak halal bagi orang kaya kecuali 5 golongan. Yang pertama, al-amili alaiha, pengurus zakat, biar orang kaya tetap dapat zakat, gajinya dari zakat itu. Au rajulun ishtaraha bimalihi, atau yang kedua, orang kaya yang membeli barang zakat dengan harta pribadinya. Orang kaya membeli beras zakat fitrah punya orang miskin, boleh nggak dimakan? Boleh. Au gharimin, atau orang yang berhutang, ini berhak menerima zakat. Au ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini boleh menerima harta zakat walaupun dia orang kaya. Au miskinin tusaddaqu alaihi fa ahda minha li ghaniyyin, atau orang miskin yang dia dapat harta zakat kemudian dia hadiahkan kepada orang kaya. Ini boleh. Orang miskin dapat harta zakat, beras zakat fitrah banyak, dihadiahkan kepada tetangganya yang kaya. Dikasih tetangganya itu yang kaya beras 1 karung misalkannya, hadiah. Ini dibolehkan walaupun orang kaya menerima hadiah dari harta zakat yang diterima oleh orang miskin. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Dan sebagai kesimpulan agar jelas bagi kita semua,
kita ulangi, orang yang berhak menerima zakat. Ya, sempat ada pertanyaan masuk, boleh tidak saya zakat sama ustadz? Boleh tidak saya zakat sama saudara saya yang yatim? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ustadz tidak termasuk mustahik zakat. Ustadz tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ya, para kiai tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Di antara ustadz-ustadz itu ada orang kaya. Di antara kiai-kiai pun ada orang kaya. Bahkan saudara-saudara kita yang yatim pun ada orang kaya, yang harta warisannya mungkin Masya Allah. Maka mereka bukan mustahik zakat. Ini yang pertama kita ingat. Yang kedua, bisa saja mereka berhak menerima zakat, tapi bukan dari sisi itu. Mereka berhak menerima zakat dari sisi 8 golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita rinci, kita sebutkan, kita jelaskan sebagai kesimpulan dan penutup pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir. Yang kedua, yang berhak menerima zakat adalah orang-orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Perhatikan dua hal. Yang pertama, orang fakir ini makannya serba kurang. Kadang-kadang dia bisa makan siang, nanti nggak bisa makan malam. Siang nggak bisa makan, malam bisa. Ini orang fakir. Kemudian yang kedua, orang fakir ini yang kebutuhannya selalu kurang. Berbeda dengan orang miskin. Kalau orang miskin, makannya pas-pasan, kebutuhannya pas-pasan. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang di tengah-tengah kita yang barangkali mereka di rumahnya punya kipas angin, punya AC, punya motornya 3, atau mungkin mereka punya mobil. Saya pernah naik taksi, salah satu taksi, saya lupa nama taksinya. Ternyata sistemnya itu taksinya dibeli sama sopir. Ya, satu karyawan dapat satu taksi sama dengan dicicil sekian tahun selesai, itu taksi jadi milik pribadi. Ini dia punya mobil, tapi kan dia nyicil. Kehidupannya bagaimana makannya? Pendapatnya mungkin kurang-kurang, maka dia orang fakir. Akan tapi kalau pas-pasan, ya orang miskin. Kalau orang kaya berlebih. Ya, jadi perhatikan dua hal itu. Ketika makannya pas-pasan atau kebutuhannya pas-pasan, orang miskin. Tapi kalau makannya selalu kurang, tidak berkecukupan, kehidupannya juga tidak berkecukupan, ya semestinya dia mungkin ya dalam kehidupannya dia anaknya berapa, mungkin kontraknya harus layak, harus punya kamar sekian buat anaknya, cuma ya hidupnya pas-pasan, maka mereka berhak menerima zakat. Atau mungkin dia makannya juga pas-pasan, ya alhamdulillah juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau yang berlebih, ya ini orang kaya, tidak berhak menerima zakat. Itu fakir dan miskin. Perhatikan dua hal, makannya dan kebutuhan hidupnya. Kalau kurang-kurang namanya orang fakir, kalau pas-pasan namanya orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah pengurus zakat. Pengurus zakat yang dimaksud bukan panitia-panitia zakat yang ada di masjid-masjid, bukan. Akan tetapi pengurus zakat yang dimaksud adalah pengurus zakat Baitul Mal, punya pemerintah. Mereka gajinya dari mana? Ya dari zakat yang masuk. Mereka menerima zakat. Ada yang dapat zakatnya sekian. Ya mungkin satpamnya di zakat, pengelolanya dizakatin,
dari harta zakat itu dapat gajinya. Ini walaupun mereka orang kaya, tapi berhak menerima harta zakat tersebut. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini rinciannya banyak, perhatikan. Yang pertama, mu'allaf ini kalau di zaman Nabi SAW ada orang-orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Biasanya para pemimpin suku, kepala suku. Mereka dikasih harta zakat, akhirnya kepala sukunya masuk Islam, kaumnya juga masuk Islam. Ini termasuk mu'allaf. Atau yang kedua, termasuk mu'allaf adalah orang Islam yang lemah imannya, takut dia murtad lagi. Ini dikasih harta zakat, ya biar dia nggak murtad lagi. Atau yang ketiga adalah mu'allaf yang diberikan harta zakat biar orang-orang di sekitarnya juga pada masuk Islam. Ini termasuk mu'allaf. Atau yang keempat, termasuk juga mu'allaf, orang kafir yang suka mengganggu orang Islam, yang resek sama kaum muslimin. Contohnya di satu tempat, orang kafir dia merugikan kaum muslimin, maka mereka diberikan harta zakat. Mereka dibayar biar jangan mengganggu kaum muslimin, biar tidak sampai menzolimi kaum muslimin. Karena biasa orang itu kalau dapat fulus, diem dia, nggak diapa-apain orang itu kan. Makanya di antara faedah zakat yang disebutkan oleh para ulama, ini bisa menebus nyawa. Ada seorang yang dihadirkan di tengah medan pancung. Kemudian ini orang-orang mengatakan, yang pengen dipancung ini, dia bilang apa? Bagaimana menurut kalian kalau saya tebus, kalian jangan pancung saya, nanti kalian akan terima sedekah dari saya, akan terima harta zakat dari saya sekian. Dengar duit melek orang, nggak jadi dipancung gitu. Jadi termasuk mu'allaf adalah orang-orang kafir yang jahil sama kaum muslimin, ya diharapkan dia nggak usil sama orang Islam, diberikan zakat juga. Kemudian yang kelima adalah untuk memerdekakan budak. Ya penjelasannya bagaimana? Ya tadi, bisa jadi ada budak yang udah janjian sama tuannya, saya akan bayar Anda sekian. Ini dibantu diberikan harta zakat. Atau budak-budak di tengah-tengah pemerintahan kaum muslimin, mereka dibeli, dimerdekakan. Atau mungkin ketika terjadi perang ada tawanan itu jadi budak-budak orang kafir. Mereka dibeli dengan harta zakat, dimerdekakan. Ya, dan seterusnya. Atau mungkin yang lainnya ya. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya yang keenam, orang-orang yang berhutang. Ya, orang-orang yang berhutang tentunya hutang-hutang yang mubah. Bukan dia hiburan ke sana kemari, hutang sana hutang sini, jalan-jalan dia ke negara mana, tahu-tahu hutangnya banyak. Bukan. Tapi hutang-hutang yang mubah, mungkin karena ekonomi sehingga dia berhutang sana kemari buat kebutuhan hidupnya, kebutuhan makannya. Ini berhak menerima zakat. Buat kebutuhan kontrakannya, kebutuhan sekolahannya, berhak menerima zakat. Atau mungkin orang yang menamaikan dua orang tadi, ya, seperti misalkannya mungkin kejadian di Jakarta, mudah-mudahan jangan sampai ya. Ada salah satu keluarga yang mungkin lawan arus, kemudian nabrak, kemudian terjadi kecelakaan, ya, sehingga satu orang keluarganya nuntut, ini saya minta tebusan 10 juta. Akhirnya
salah seorang hadir di tengah-tengah kejadian, udah ntar 10 juta saya yang bayar, saya yang nebus. Orang ini berhak dapat zakat kalau dia nggak dapat 10 juta itu. Karena mungkin dia bermaksud mendamaikan dua orang yang ribut biar nggak terjadi keributan yang besar. Akhirnya dia keliling cari harta zakat, dia cerita masalah ini, dia berhak dapat zakat untuk mendamaikan dua orang tersebut. Jadi hutang yang mubah. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah aslinya adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah, ini berhak menerima zakat. Namun sebagian ulama memasukkan fisabilillah, disebutkan oleh penulis hafizahullah, haji termasuk fisabilillah, berhak dapat zakat. Di jamaah-jamaah haji itu mungkin di tengah-tengah sana suka ada yang bagi makanan-makanan gratis, minuman dan lain-lain. Apabila itu dari harta zakat, maka itu termasuk diberikan kepada mustahik, karena haji masuk kategori fisabilillah. Sebagian ulama menyebut fisabilillah talabul ilm, ya, orang yang sedang belajar ilmu agama. Contohnya apa? Contohnya saya pernah lihat ada donasi dibuka untuk para mahasiswa Libya terdampak COVID-19 yang masih di Jakarta. Mereka mengalami kesulitan hidup, kontrakan, makan, dan lain-lain. Ya, dibuka kebutuhan donasi sekian ratus juta untuk sekian ratus orang. Masing-masing dibantu sekian. Ini termasuk fisabilillah. Atau kita berikan zakat kita kepada para penghafal Al-Quran, orang-orang yang sedang belajar agama, dan seterusnya. Ini termasuk fisabilillah. Kemudian yang terakhir, Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, para musafir. Ya, kita ketemu ada orang-orang yang di Jakarta ini aslinya orang mana, cuma dia lagi di Jakarta, nggak ada bekal buat pulang dan lain-lain. Dia butuh bantuan, maka bisa diberikan harta zakat kalau kita punya, atau baitul mal, atau mungkin kita bisa sedekah, kita bantu orang tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terlepas dari itu, dan silakan dibuang sejauh-jauhnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas zakat fitrah, yang merujuk kepada kitab Fiqh Al-Wajiz ini. Kita akan bahas hukum zakat fitrah, apa hukumnya, kemudian hikmah zakat fitrah, apa hikmahnya, kemudian siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, kemudian besarnya zakat fitrah seberapa besar, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah ini kapan, dan siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Lalu akan ditutup dengan pembahasan sedekah biasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.